Hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Imam Nawawi, Masjid Imam Nawawi yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla wa Ala. Melanjutkan kajian kita di setiap Ahad Ganjil, itu pembahasan tentang masalah tauhid atau masalah akidah. Sedangkan di pekan genap, pekan kedua dan pekan keempat, kita akan membahas fikih salat. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada saat di bulan Ramadan dan juga di bulan Sya'ban. Kita melanjutkan apa yang sudah kita bahas. Kita masuk kepada pembahasan tentang masalah adab dan etika pada saat kita tersebut datang ke masjid. Bagaimana berkaitan dengan ahkamnya, berkaitan dengan hukum-hukum fikihnya. Berkaitan tentang masalah adab dan etika pada saat kita ke masjid. Yang pertama, pastikan sebelum keluar rumah kita membaca doa. Doa yang umum dan doa yang khusus. Doa yang umum itu doa setiap kali kita keluar rumah. Hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja min baitihi," ya, man qala idza kharaja min baitihi, barang siapa yang membaca doa berikut ini setiap kali dia keluar dari rumahnya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah aku langkahkan kakiku ke masjid. Tawakkaltu 'ala Allah, segala urusanku aku serahkan kepada Allah Jalla wa Ala. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali atas izin Allahu Jalla wa Ala. Jika kita sanggup untuk membaca doa ini, 4 hal yang kita dapatkan. Yang pertama, hudita. Allah Jalla wa Ala memberikan petunjuk bimbingannya kepada kita. Artinya selama kita di luar, apalagi kita berada di dalam masjid, selalu dalam petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita sanggup untuk membaca doa ini setiap kali keluar rumah, meskipun tujuan bukan ke masjid, Allah Jalla wa Ala akan mencukupkan rizki kita. Bagi kita yang ingin dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat, pastikan setiap kali keluar rumah baca doa ini. Kesusahan-kesusahan yang kita dapatkan selama ini berkaitan tentang masalah rizki dan nikmat, mudah-mudahan dengan kita menggantungkan nasib kepada Allah Jalla wa Ala dengan membaca doa ini, semua beban tersebut akan hilang dari kita. Mudah kita untuk mendapatkan nikmat, mudah kita untuk mendapatkan rizkinya Allah Jalla wa Ala. Yang ketiga, setiap kali kita membaca doa ini, wawukita, Allah menjaga kita. Di dunia ini, manusianya, makhluknya secara umum, ada yang suka dengan kita, ada yang tidak suka dengan kita. Dan kita tidak tahu manusia-manusia yang tidak suka dengan kita. Atau makhluk-makhluk yang membenci kita. Supaya kebencian mereka tersebut tidak sampai kepada diri kita, maka kita berlindung kepada Allah Jalla wa Ala. Dari kemungkaran dia dan juga dari kebencian mereka kepada kita. Maka bacalah doa ini. Allah pastinya akan melindungi kita dari keburukan dan kejelekan orang yang tidak menyukai kita. Kemudian yang terakhir, wa tanaha anhu syaitan. Dipastikan syaitan akan menjauh dari diri kita.
Kemudian doa khususnya setiap kali kita ke masjid, doa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Doanya berbunyi seperti ini. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, waj'al fi sam'i nuran, waj'al fi basari nuran, waj'al min khalfi nuran, wa min amami nuran, waj'al min fawqi nuran, wa min tahti nuran, Allahumma a'tini nuran. Ya Allah, berikanlah di qalbuku, di hatiku, cahayamu, petunjukmu, bimbinganmu. Sehingga hati ini ketika datang ke masjid tersebut, tidak ada rasa suudzon dengan orang yang kita jumpai ketika kita berada di masjid. Di hati kita berpikirnya orang yang salat di masjid adalah orang yang saleh, orang yang baik, orang yang selalu mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala. Wa bil lisani nuran. Ya Allah, berikanlah cahayamu kepada lisanku ini. Sehingga ucapan yang aku ucapkan ketika berada di masjid, terutama bil khususnya, ucapan-ucapan yang engkau ridhai ya Allah. Jangan sampai ucapan yang engkau tidak ridhai yang sama dengannya adalah dosa dan maksiat. Waj'al fi sam'i nuran. Begitupun juga berikanlah cahayamu, bimbinganmu kepada telingaku ini ya Allah. Sehingga yang aku dengar di setiap kali aku datang ke masjid, hal-hal yang baik-baik saja. Waj'al fi basari nuran. Begitupun juga di pandanganku, di mataku ini ya Allah. Berikan cahayamu dan bimbinganmu ya Allah. Sehingga dari rumah menuju masjid ini tidak ada kemaksiatan yang aku lihat. Waj'al min khalfi nuran. Jagalah aku ya Allah dari orang-orang yang ingin bersikap jahat kepadaku. Yang bisa jadi datangnya itu dari arah belakangku. Wa min amami nuran. Berikan juga cahayamu di depanku. Yang aku khawatir ada orang yang tidak suka kepadaku. Dia mencelakakanku dari arah depanku. Begitupun juga dalam riwayat yang lain disebutkan dari samping kananku dan samping kiriku. Termasuk juga dari atas dan dari bawah. Jaga diriku ya Allah. Dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri, atas, bahkan bawah. Allahumma a'ti nuran. Allahumma a'tini nuran. Ya Allah, berikanlah cahayamu untukku ya Allah. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan juga oleh Al-Imam Abu Daud. Nah, ini doa yang kudu kita hafalkan ya, terutama doa setiap kali kita keluar rumah, supaya kita selalu mendapatkan 4 hal tadi. Ya, selalu diberikan petunjuk dan bimbingan Allah Jalla wa'ala, selalu dicukupkan rizki dan nikmat, selalu dijaga oleh Allah Jalla wa'ala, dan syaitan selalu menjauh dari diri kita. Kemudian pada saat kita datang ke masjid, pastikan sebelum kita masuk ke dalam masjid ini kita membaca doa. Di dalam doa masuk ke masjid ini ada 3 doa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama doa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Doanya berbunyi seperti ini. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau yang Maha Agung dan dengan wajahmu yang mulia ya Allah, dengan kekuasaanmu yang qadim dari godaan syaitan yang terkutuk. Atau doa yang kedua, doa yang diajarkan oleh Nabi kepada putri beliau yang bernama Fatimah binti Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW idza dakhala al-masjid yaqul. Adalah Rasulullah SAW setiap kali masuk ke dalam masjid, beliau selalu berdoa seperti ini. Bismillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Allahumma ighfir li dhunubi wabtah li abwaaba rahmatika. Dengan nama Allah, salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah, ampunlah dosa-dosaku. Karena kita tahu manfaat dari salat berjamaah yang kita kerjakan itu banyak sekali. Salah satunya penghapus dosa. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dan dikuatkan di dalam hadis Sa'id bin Musayyab atau Sa'id bin Musayyib rahimahullah.
Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu, summa raha fa wajada an-nasa qad sallu, a'tahu Allah azza wa jalla misla ajri man sallaha wa hadaraha, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an." Barang siapa yang berwudu dari rumahnya dan dia telah mensempurnakan wudunya. Maksud mensempurnakan wudu, berwudu sebagaimana yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berangkat ke masjid. Kemudian disebutkan di dalam hadis Sa'id bin Musayyib, dia mendapatkan jamaah dari pertama kali imam tersebut mengangkat kedua tangannya, yaitu dari takbiratul ihram. Dan setiap langkah kakinya ke masjid, satu langkah kaki itu penghapus dosa. Satu langkah kaki yang sama, satu pahala yang dia dapatkan. Satu langkah kaki yang sama, satu derajat martabatnya diangkat oleh Allah Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Maka oleh sebab itu datangilah masjid. Dan subhanallah, fa in atal masjidah fa shalla fi jama'atin kufira lahu. Dia salat berjamaah di masjid ini misalnya. Maka setelah selesai, ketika sudah mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, maka dipastikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Dan itu ada kaitannya dengan doa Nabi tadi. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma ghfirli dhunubi wabtahli abwaba rahmatika. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu dan kasih sayangmu. Subhanallah. Manusia itu ketika dia dalam kondisi mendapatkan ujian, musibah yang sangat berat, apapun musibahnya, mungkin dia tersebut ya susah untuk mendapatkan rizki Allah Jalla wa'ala. Mungkin dia tersebut ada masalah dengan pasangannya. Mungkin ada masalah yang lain berkaitan dengan masalah dunia. Kalau orang tersebut punya iman, dia datangnya pasti ke masjid untuk menenangkan kolbu dan hatinya. Dan memang benar, setiap kali dia datang ke masjid, subhanallah, seperti rahmat Allah Jalla wa'ala menghampiri dia. Kasih sayang Allah Jalla wa'ala menghampiri dia. Apalagi dikuatkan dengan membaca doa ini. Subhanallah, ada teman-teman dari pihak berwajib itu, ketika kita tanya, itu Pak, para koruptor itu, kalau antum mau nangkap itu di mana? Ada dua kemungkinan Ustaz. Kalau dia tidak ada iman, itu biasa di tempat perdukunan. Subhanallah. Tapi kalau dia masih ada iman, biasanya dia datang ke masjid, meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Artinya apa? Pada titiknya nanti, orang ketika kesusahan, berat. Karena kan kita ini tidak boleh menggantungkan diri kita ini dengan kepintaran kita, dengan kekayaan kita, dengan kekuasaan kita. Gantungkanlah itu semua kepada Allah Jalla wa'ala. Pada saat kita menggantungkan itu kepada kepintaran kita, kepada keilmuan kita, kepada harta kita, kekayaan kita, kekuasaan kita, pada ujung-ujungnya dia akan diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Dan itu banyak sebagian orang yang seperti itu. Jangankan orang yang awam, hatta fitnah ini bisa terjadi kepada seorang ustadz. Subhanallah. Ustadz itu bukan sombong dengan kekayaan yang dia miliki, tapi bisa jadi sombong dengan ilmu yang dia miliki. Itu terjadi. Subhanallah, dan itu sangat terjadi. Maka oleh sebab itu, pastikan ustadz-ustadz antum itu doakan agar mereka selalu ikhlas, istiqamah. Itu paling penting. Ya, dikarenakan ketika seseorang menjalankan dakwah ini ikhlas, istiqamah, ketenangan hati akan dia dapatkan. Dan dia jauh dari yang namanya kesombongan. Nah, masuk ke masjid, pasti kita tenang. Subhanallah, tentram. Tidak gelisah sekalipun. Meskipun di dalam masjid tersebut ada orang yang kita tidak cocok. Allahu Akbar. Makanya paling pendeknya ketika masuk ke masjid itu membaca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku ya Allah. Sayangi aku ya Allah. Kemudian masuk ke masjid kita dengan mendahulukan kaki kanan kita. Baru kaki kiri kita.
Subhanallah, ini amalan yang sangat ringan sekali. Tapi jaminannya itu pahala yang luar biasa menanti kita. Belum waktunya azan, masuk ke masjid ini sebelum kita duduk, apa yang kita lakukan? Salat tahiyatul masjid. Apa arti tahiyatul masjid itu? Tahiyatul masjid, tahiyatun artinya ucapan salam. Masjid sebagaimana pada umumnya. Maksudnya ucapan salam kita setiap kali masuk ke dalam masjid itu adalah dengan melaksanakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Qatadah Haris bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu an. Qala berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Apabila salah seorang dari kalian masuk ke masjid, janganlah dia duduk terlebih dahulu sampai dia melakukan salat 2 rakaat, yaitu tahiyatul masjid. Kalau kebetulan bapak atau ibu masuk ke masjid ini pas azan, maka pastikan langsung saja nanti qobliyah, baik itu qobliyah subuh atau qobliyah zuhur atau qobliyah asar atau qobliyah maghrib atau qobliyah isya. Karena qobliyah yang kita kerjakan itu sudah mewakili tahiyatul masjid. Tidak mesti harus satu persatu. Tahiyatul masjid dulu, kemudian salat sunnah wudu, kemudian baru qobliyah. Tidak langsung qobliyah saja. Kalau memang sudah masuk waktu salat wajib dengan ditandai dikumandangkannya azan. Karena salat tahiyatul masjid itu adalah simbol dari salat yang 2 rakaat. Dan qobliyah yang kita kerjakan itu kan 2 rakaat. Dan itu sudah mewakili tahiyatul masjid. Bahkan tahiyatul masjid ini tetap kita kerjakan. Meskipun khatib atau imam sedang menyampaikan khutbah Jumat. Kita lihat sebagian teman, sohib, ketika masuk ke masjid ini, kebetulan khatib sedang menyampaikan khutbah Jumatnya. Mereka langsung duduk. Ini kekeliruan. Menyelisih dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka punya pemahaman mendengarkan khutbah itu wajib. Sedangkan melakukan salat tahiyatul masjid hukumnya sebatas sunnah saja. Nah, tapi apa yang terjadi disebutkan di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhuma, semoga Allah jalla wa ala meridai beliau. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sulaik Al-Ghadafani. Sulaik ini terlambat datang ke masjid di hari Jumat. Ketika masuk ke masjid, Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah Jumatnya. Sulaik berpikir sebagaimana pikiran kita. Mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib. Tapi tahiyatul masjid cuma sebatas sunnah saja. Akhirnya Sulaik langsung duduk. Nabi Muhammad SAW melihat Sulaik langsung duduk. Seketika menegur Sulaik Al-Ghadafani. Ya Sulaik, as-salaita anta? Apakah engkau sudah salat tahiyatul masjid? Qala la ya Rasulullah. Aku belum melaksanakan salat tahiyatul masjid. Qala Rasulullah, qum farka. Qum fasalli rak'ataini. Berdiri lagi antum, lakukanlah salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, dari sini kita katakan bahwasannya hukum salat tahiyatul masjid itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Artinya hampir wajib. Tapi bukan wajib. Allahu a'lam bishawab. Tapi Ustaz, jika kami salat tahiyatul masjid atau mungkin salat sunnah qabliyah, tahu-tahu terdengar iqamah, apa yang harus kami lakukan? Batalkan salat ataukah teruskan untuk melaksanakan salat sunnah tadi? Baik tahiyatul masjid atau salat sunnah qabliyah. Kata Nabi di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah jalla wa ala meridai beliau. Abu Hurairah ini nama aslinya siapa? Ikhwan. Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dawsi Al-Yamani. Tahun berapa masuk Islam? Tahun ke-7 Hijriyah. Meskipun berjumpa dengan Nabi SAW sangat sebentar sekali, kurang lebih 3 tahun. Tapi beliau ini paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Lebih daripada 5.000 hadis dari jalurnya beliau. Salah satunya hadis berbunyi seperti ini. Idza uqimatus shalah fala salata ilal maktubah. Jika sudah dikumandangkan iqamatus salat, maka tidak ada salat sunnah lagi kecuali salat wajib yang segera dilaksanakan. Para ulama sepakat jika kita
mengerjakan salat sunnah, apapun, tahiyatul masjid, ataupun salat sunnah wudu, ataupun qobliyah, kita belum mendapatkan satu rakaat, berarti pada saat kita mendengar iqamatus salat, batalkan salat kita. Bagaimana cara membatalkannya? Langsung saja, tanpa harus salam ke kanan dan ke kiri. Nah, batalkan langsung salatnya, tanpa harus salam ke kanan dan ke kiri. Itu jika kita belum mendapatkan satu rakaat. Kapan kita mendapatkan satu rakaat itu? Kita salat sunnah 2 rakaat. Kapan salat kita terhitung satu rakaat? Ketika kita sudah apa? Sudah ruku. Kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah yang lain, "Wa man adraka rak'ah faqad adrakas shalah." Barang siapa yang mendapatkan ruku, berarti dia tersebut telah mendapatkan salat. Artinya terhitung satu rakaat. Nah, ketika terhitung satu rakaat ini, para ulama berdebat, berikhtilaf tentang masalah ini. Ketika kita salat sunnah, qobliyah atau tahiyatul masjid, mendengar iqamatus salat, apakah batalkan ataukah tidak batalkan? Pendapat yang rajih, yang benar, kalau sekiranya kita sudah mendapatkan satu rakaat dari salat sunnah yang kita kerjakan, terdengar iqamatus salat, teruskan salatnya dengan bacaan yang cepat. Nah, itu yang dikomentari oleh para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Dan ikhwanu fiddin a'azani wa a'azakumullah, jika sekiranya kita masuk ke masjid ini sudah mengerjakan tahiyatul masjid, salat sunnah qobliyah, masih ada jeda waktu antara azan dan iqamah, pastikan berdoa. Karena doanya antum di antara azan dan iqamah diijabah dan dikabulkan oleh Allahu Jalla wa Ala. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Ad-du'a bainal adhan wal iqamah la yughat. Doa antara adzan dan iqamah tidak bakalan ditolak oleh Allah Jalla wa Ala. Artinya doa kita tersebut diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Baik doa dengan bahasa Arab ataupun doa ya pakai bahasa kita sendiri. Yang jelas curhatkanlah apa yang menjadi muskilah dan masalah kita. Jamaah, jangan biasakan curhat tentang diri kita itu kepada orang. Sesusah apapun. Ya. Kecuali memang orang itu terpercaya, amanah. Kadang sebagian kita ini, kalau kita curhat di antara kita, itu apa yang kita curhatkan, subhanallah diomongkan kepada orang lain. Kadang jadi bahan ketawaan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau toh antum harus curhat juga dengan besti antum, dengan sahib antum, yang gimana sahib itu memang betul-betul amanah. Maka oleh sebab itu, yang paling utama itu kita curhat kepada Allah Jalla wa'ala. Kapan itu? Pada saat kita berdoa. Pada saat kita berdoa, curahkan apa yang ingin kita curahkan. Minta apapun yang kita minta. Dipastikan doa di antara adzan dan iqamah tersebut diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ada pertanyaan, Ustadz, antara adzan dan iqamah paling bagusnya apa? Baca Al-Quran ataukah doa? Yang rajih, yang benar, bahwasannya doa. Baca Al-Quran kapan waktu bisa untuk kita kerjakan? Bukan begitu. Tapi untuk doa ada tempat-tempat khusus yang dimana doa kita itu diijabah. Salah satunya adalah antara adzan dan iqamah. Ya, kita kadang maaf banget. Ya, kita kadang mata ini nggak bisa khianat. Di antara antum, subhanallah, antara adzan dan iqamah, bukan diisi dengan doa, malah diisi dengan obrolan untuk menunggu apa? Iqamah. Nah, alangkah baiknya ya sifat seperti itu atau akhlak yang seperti itu kita tinggalkan. Kita mulailah dengan umur kita yang sudah tidak muda lagi ini selalu menggantungkan nasib kepada Allah. Dan paling tingginya ketahuian seseorang tersebut ketika dia sanggup untuk menggantungkan nasib dia kepada Allah Jalla wa'ala. Dan salah satu cara agar kita ini dianggap menggantungkan nasib kepada Allah Jalla wa'ala ketika kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah kemudian usahakan, ya kita berusaha untuk tidak terlambat, untuk ikut dengan imam dari awal. Meskipun terkadang ya kita terlambat juga. Tapi kita berikhtiar berusaha.
Kenapa? Fadilahnya luar biasa. Ikut dengan imam dari takbiratul ihram, dari takbir yang pertama. Disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin." Barang siapa yang salat karena Allah selama 40 hari dan 40 malam berjamaah di masjid. Yudriku at-takbiratal ula, yang dimana dia tersebut ikut dengan imam dari takbir pertamanya imam tersebut. Maka apa yang dia dapatkan? Salat bersama imam 40 hari 40 malam. Maka yang dia dapatkan 2 kebebasan. Kutiba lahu bara'atan. Bara'atu minan nar, terbebas lepas dari yang namanya siksa api neraka. Wa bara'atu minan nifaq, terbebas lepas dari yang namanya sifat kemunafikan. Makanya orang yang suka salat berjamaah di masjid itu, maka kita katakan dialah mukmin al-hakiki, mukmin yang sebenarnya. Hatinya berbajukan keimanan, kemudian zahirnya pun juga berbajukan keimanan. Karena ada jaminan dari Nabi kita Muhammad SAW, orang yang mengerjakan salat yang 5 waktu ini berjamaah selama 40 hari 40 malam, tidak pernah terlambat, barang 1 rakaat, maka dia akan tertulis 2 kebebasan. Kebebasan dari siksa api neraka, artinya dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala, dan terbebas lepas dari yang namanya sifat kemunafikan. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nah kemudian kalau misalnya kita terlambat juga, jangan kecil hati. Keterlambatan kita memang ada alasan. Kadang rumah kita jauh. Kadang maaf ya, ada persoalan berkaitan tentang diri kita. Kita ke kamar mandi dulu, menyelesaikan hajat kita. Tahu-tahu datang ke masjid ini kita terlambat. Barang 1 rakaat atau 2 atau 3 bahkan masuk ke masjid ini sudah selesai salat berjamaahnya. Apa yang harus kita lakukan? Tetap salat di masjid. Kita lihat di dalam hadis Sa'id bin Musayyib atau Musayyab rahimahullah. Qala berkata, hadara rajulan minal ansar al-maut. Ada seorang sahabat Nabi dari kalangan suku Ansar. Mau naza, mau meninggal dunia. Kemudian sahib-sahibnya membesuknya dan memberikan semangatlah untuk dia. Tapi sahabat ini berkata kepada sahib-sahib yang membesuknya. Dia mengatakan, inni muhaddithukum hadisan ma uhaddithukumuhu illa ihtisaban. Ikhwan, saudara-saudaraku, sesungguhnya aku ingin menyampaikan satu hadis Nabi SAW yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Demi Allah, aku menyampaikan satu hadis ini kepada kalian, tujuannya ingin mendapatkan pahala dari Allah Jalla wa'ala. Artinya, kita membaca Al-Quran ada pahalanya. Kita membaca hadis atau menyampaikan hadis juga ada apa? Ada pahalanya juga. Karena sahabat ini menyampaikan satu hadis, tujuan dia untuk apa? Untuk mendapatkan pahala dari Allah Jalla wa'ala. Silahkan kata sahabat-sahabatnya, hadis apa yang ingin engkau sampaikan? Kami ingin mendengarkannya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsanal wudu'a, summa kharaja ila shalah." Barang siapa jika salah seorang dari kalian melaksanakan wudu dari rumahnya, kemudian dia mensempurnakan wudunya. Sempurna berwudu maksudnya berwudunya sebagaimana yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi. Itu ada berapa tahapan? 9 tahapan atau 8 tahapan. Summa kharaja ila shalah. Kemudian dia keluar dari rumahnya untuk mendatangi masjid dalam rangka melaksanakan salat berjamaah. Lam yarfa' qadamahul yumna illa katabahallahu azza wa jalla lahu hasanah. Tidaklah dia melangkahkan kaki kanannya kecuali Allah yang maha perkasa lagi maha mulia menuliskan satu pahala buat dia. Wala yadha' qadamahul yusra illa hattallahu azza wa jalla anhu sayyi'atan. Tidaklah dia meletakkan kakinya yang kiri kecuali satu dosa
telah dihapuskan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu, hendaknya kita datang ke masjid. Salat berjamaah di masjid ini. Fa in atal masjidah fa shalla fi jama'atin ghufira lahu. Barang siapa yang salat berjamaah di masjid dari awal bersama imam sampai selesai, diampuni dosa orang tersebut. Fa in atal masjidah wa qad sallu ba'dhan wa baqiya ba'dhan shalla ma adraka wa atamma ma baqiya kana kadzalik. Datang ke masjid ini, ternyata missing 1 rakaat atau 2 rakaat. Tapi masih ada sisa 1 atau 2 rakaat juga. Dia ikut dengan imam meskipun dalam kondisi yang masbuk. Dia sempurnakan sholatnya. Sampai sholat sama betul dengan imam. Sholat maghrib 3 rakaat. Dia masbuk 1 rakaat. Dia sempurnakan sholat maghribnya. Dia salam ke kanan dan ke kiri. Apa yang dia dapatkan? Sama. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Fa in atal masjidah wa qad sallu fa atamma salata kana kadzalik. Datang ke masjid, ternyata sudah selesai salat berjamaah. Tidak ada jamaah lain kecuali diri dia. Dia pun kemudian salat sendirian. Berhubung dia terbiasa salat berjamaah di suatu masjid, maka Allah Jalla wa'ala tetap mengganjar dia dengan diampuni dosa-dosanya. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunan beliau. Dan itu dikuatkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa'ala meridhai beliau. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsana wudu'ahu." Barang siapa yang berwudu, kemudian dia mensempurnakan wudunya, wudu sebagaimana yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi. Summa raha, kemudian dia berangkat untuk menuju masjid. Fa wajadan nasa qad sallu. Ketika masuk ke dalam masjid, dia dapatkan jamaah sudah selesai melaksanakan ibadah salat. Dia kemudian salat sendirian. A'tahallahu azza wa jalla misla ajri man sallaha wa hadaraha. Maka Allah yang maha perkasa lagi maha mulia tetap memberikan pahala yang sama sebagaimana orang yang salat berjamaah, sebagaimana orang yang hadir di rakaat yang pertama dari imam. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Tanpa mengurangi pahala orang yang salat berjamaah tersebut sedikit juga pun. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga oleh Al-Imam An-Nasai. Artinya apa? Ya, kita yang terbiasa salat berjamaah di masjid, terkadang kita terlambat. Nah, terlambatnya kita itu bukan berarti nilai salat kita pada hari itu berkurang. Insya Allah nilainya tetap sama di sisi Allah Jalla wa'ala. Asal kita ini memang biasa salat berjamaah. Bukan orang yang jarang-jarang. Orang yang jarang-jarang ya sesuai dengan keadaan dia. Tapi kalau orang yang terbiasa salat berjamaah, subuhnya berjamaah, zuhurnya berjamaah, asarnya berjamaah, maghribnya berjamaah, isanya berjamaah, terkadang besoknya dia terlambat. Tetap diampuni dosanya oleh Allah Jalla wa'ala. Meskipun ketika datang ke masjid ini, tidak ada lagi jamaah, kecuali dia salat sendirian. Bahkan dia tetap mendapatkan pahala yang sama, sebagaimana orang yang salat berjamaah tadi. Allahu a'lam. Kemudian adab yang selanjutnya. Kalau toh kita terlambat, datang ke masjid ini. Ternyata sudah 1 rakaat atau 2 rakaat. Apapun keadaan imam, apapun posisi imam, kita harus ikut dengan imam tersebut. Kita masuk ke masjid ini, ternyata imam itu sudah ruku. Maka yang kita lakukan ruku juga. Bagaimana caranya? Masuk dulu ke barisan saf salat, kemudian kita melakukan takbiratul ihram, takbir yang pertama Allahu Akbar. Kemudian takbir intiqal. Takbir intiqal itu takbir perpindahan dari berdiri ke ruku. Allahu Akbar, langsung ruku. Ustadz tanpa Fatihah? Iya. Karena Al-Fatihah kita sudah diwakili oleh siapa? Oleh imam. Man kana lahul imam, fa qiraatul imam lahul qiraah. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam itu sudah mewakili bacaannya makmum. Artinya terhitung 1 rakaat. Terhitung 1 rakaat jika kita mendapatkan rukunya imam. Dan itu dikuatkan di dalam hadis Abu Hurairah, wa man adraka rak'ah faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan rukunya imam, berarti dia terhitung 1 rakaat. Nah, terkadang kita masuk ke masjid ini, imam sedang sujud. Tetap sama adab etikanya, ikut dengan imam. Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis Ali bin Abi Thalib dan juga Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, qala, 2 sahabat itu berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum as-salata wal imamu ala halin falyasna kama yasna'il imam." Apabila salah seorang dari kalian datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah dan imam dalam keadaan apapun, mau dia berdiri, ruku, i'tidal, sujud, maka lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Sebagian kita ketika masuk ke masjid mendapatkan imamnya sudah sujud, dia tidak mau untuk ikut sujud. Dia pikir buat apa juga sujud, toh juga sudah hilang satu rakaat. Dia menunggu imam itu berdiri, baru dia ikut untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah dengan imam tersebut. Nah, ini kekeliruan. Seharusnya yang kita lakukan ikut perbuatan yang dilakukan oleh imam tersebut. Imam sujud, kita masuk ke barisan saf salat. Apa yang kita lakukan pertama kali? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Kemudian takbir yang kedua, takbir intiqal. Takbir perpindahan dari berdiri langsung sujud. Allahu akbar. Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis Abu Hurairah, "Idza ji'tum ila shalah wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'taduha syai'an." Jika kalian datang ke masjid, mendapatkan kita, imam, sedang sujud, maka kalian makmum yang baru datang ikut sujud juga. Tapi sujudnya kalian ikut dengan imam tersebut tidak dianggap satu rakaat. Tapi itu sebagai adab dan etika saja dengan imam. Berhubung imamnya sujud, ya kita sujud. Berhubung imamnya tersebut berdiri, ya kita ikut berdiri. Termasuk kesalahan yang terjadi dengan kita. Kita tahu nih fadilah dan keutamaan dari sujud, termasuk doa kita mustajab di waktu sujud. Benar. Ya, sebelum adzan Isya, kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis Abu Hurairah juga, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid." Paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika sujud. Fa'akthiru du'a. Perbanyaklah doa ketika sujud. Bahkan dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Jalla wa ala ya meridai beliau, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Fa amma sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajaba lakum." Adapun ketika sujud, bersungguh-sungguhlah berdoa, karena doa ketika sujud diijabah dan dikabulkan oleh Allah Jalla wa ala. Baik sujud di salat wajib ataupun di salat sunnah, baik sujud di rakaat pertama, kedua ataupun ketiga ataupun sujud terakhir. Tidak ada pengkhususan di sujud terakhir. Semua sujud. Nah, kita merasa, mustajab doa anak yang di waktu sujud. Dia doa sebanyak-banyaknya. Padahal keadaan dia jadi makmum. Imam sudah Allahu Akbar, bangkit dari sujud untuk berdiri. Seharusnya kita sebagai makmum ikut berdiri juga. Bukan masih sujud. Ketika kita masih sujud, padahal imam sudah berdiri, berarti kita tidak ikut dengan imam. Allahu a'lam. Baik, adzan dulu, setelah adzan kita lanjutkan lagi. Naam. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إلا عبده ورسوله ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعلى آل محمد كما إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Tapi ikhwan fillah, a'azani wa a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, kita lanjutkan ya pembahasan kita. Ada pembahasan yang juga ini berkaitan dengan adab etika. Yang dimana sering terjadi di antara kita ini, kalau merasa sudah melaksanakan ibadah sholat, maka dia tersebut tidak mau lagi ikut berjamaah yang ada di masjid ini. Contohnya, misalnya dia tersebut sudah sholat di suatu masjid. Anggaplah sholat maghrib. Kemudian dia datang ke masjid ini untuk ikut kajian. Ya, dia masuk ke masjid ini. Seharusnya ketika sholat maghrib itu masih berlangsung di masjid ini, dia ikut saja. Meskipun berbeda niat dengan imam. Yang artinya imamnya itu niatan sholat wajib, sedangkan makmumnya itu niatan sholat apa? Sholat sunnah. Atau sebaliknya. Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib juga tidak mengapa. Kayak kita di tarawih kemarin itu di Ramadan, ada sebagian teman itu yang belum sholat isya. Yang belum sholat apa? Sholat isya. Dia masuk ke masjid ini, ikut dengan imam yang sedang melaksanakan sholat tarawih. Apakah dibolehkan? Sepakat para ulama boleh. Berdasarkan hadis-hadis berikut ini. Yang pertama hadis dari Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa gulamun syab. Yazid bin Aswad pada waktu itu masih remaja. Beliau sholat bersama Rasulullah. Kejadiannya itu waktu hajian. Tepatnya di Mina. Waktu itu sholat subuh berjamaah di Masjid Khib. Masjid Khib itu masjid yang ada di Mina. Falamma shalla, ketika Nabi SAW sudah selesai melaksanakan sholat subuh, idza rajulani lam yusalliya fi nahiyatil masjid. Rasulullah mendapatkan ada dua orang sahabat yang tidak ikut sholat bersama beliau. Sedang duduk-duduk di bagian pojokan masjid, pada abihima. Rasulullah memanggil dua sahabatnya tadi. Faji abihima tar'adu faraisuhuma. Ketika didatangkan dua sahabat tersebut kepada Nabi, bulu kuduk dua sahabat tersebut berdiri. Dia atau mereka berdua dalam kondisi yang ketakutan. Ada apa ini? Rasulullah memanggil kita berdua. Faqala Rasulullah sallallahu. Rasulullah kemudian bersabda, "Ma mana'akum an tusalliya ma'ana?" Apa yang mencegah kalian? Kok tidak salat berjamaah bersama kita? Qala, dua orang sahabat itu mengatakan, "Qad salaina fi rihalina." Kami sudah salat tadi di kemah kami. Ya, sudah salat subuh. Kami datang mampir ke masjid ini ya untuk mendengarkan wejangan dari antum ya Rasulullah. Faqala Rasulullah kemudian mengatakan, "La tab'alu." Jangan kalian lakukan seperti itu lagi.
idza shalla ahadukum fi rihlihi, apabila salah seorang dari kalian sudah sholat, entah di kemahnya, entah di rumahnya, atau di masjid yang lain. Summa adrakal imam, kemudian dia datang ke suatu masjid, mendapatkan imam masih dalam kondisi melaksanakan ibadah salat, walam yusalli fal yusalli ma'ahu. Ikutlah salat bersama dia. Fa innaha lahu nafilah, dan dia mendapatkan pahala salat sunnah. Nah, perbedaan niat, ikhtilafun niyah bainal imam wal ma'mum la ba'sa bih. Imamnya salat wajib, makmumnya salat sunnah, tidak mengapa. Atau sebaliknya, imamnya salat sunnah, makmumnya salat wajib, juga tidak mengapa. Sebagaimana kasusnya sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, itu ikut berjamaah dengan Nabi di salat Isya, kemudian setelah itu pulang ke kampung halamannya di perkampungan Bani Salamah, kemudian memimpin salat. Nah, salat kedua, salat Isya ya, yang dikerjakan oleh Mu'adz bin Jabal pada saat itu adalah niatannya salat sunnah. Karena kita tidak boleh mengulangi salat yang sama kecuali ada sebab. Kata Nabi SAW, la tusallu as-salata marrataini. Tidak boleh kita mengulangi salat yang sama sebanyak 2 kali. Kecuali jika ada sebab. Kecuali jika ada alasan yang syar'i. Seperti menemani sahabat kita yang belum melaksanakan salat berjamaah di masjid ini misalnya. Nah, adapun sekedar, anak perasaan kurang khusyuk tadi. Perasaan anak kurang mantap salat maghribnya. Anak ulangi lagi. Itu tidak boleh. Kecuali ada sebab. Jika ada sebab, seperti menemani teman kita yang belum salat berjamaah, maka tidak mengapa yang demikian. Nah, termasuk ketika kita misalnya datang di suatu masjid, kita sudah salat maghrib, kita ingin ikut kajian di masjid tersebut, ternyata mereka masih dalam kondisi melaksanakan ibadah salat, maka kita ikut salat berjamaah dengan mereka. Pahala yang kita dapatkan pahala apa? Pahala sunnah. Nah, termasuk juga kita katakan imamnya musafir, makmumnya mukim. Jika imamnya musafir, salatnya 2 apa 4? Zuhur misalnya 2. Karena sunnah orang yang musafir itu salatnya diqashar. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum wa idza darabtum fil ardi wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Apabila kalian melakukan safar, maka tidak mengapa buat kalian untuk mengqashar salat yang 4 jadi 2. Ustadz keluar kota, musafir dia, pasti disuruh jadi imam. Anda musafir, Anda berarti salat isyanya 2 nih. Subhanallah, nggak apa-apa Ustadz, nanti kita tinggal mensempurnakan saja. Nah, itu kan perbedaan niat juga. Imamnya musafir, makmumnya apa? Mukim. Kemudian, atau sebaliknya, imamnya mukim, makmumnya musafir. Nah, makmum yang musafir itu salatnya 2 apa 4? 4. Kenapa? Dia memang musafir, punya hak untuk mengqashar salat. Tapi berhubung pemimpinnya, imamnya tersebut mukim, yang dia harus salat 4 rakaat, si makmum yang musafir ini salatnya pun 4 rakaat. Dan itu yang ditanyakan oleh Abu Mijlas kepada sahabat Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ya Abdullah ibnu Umar, aku ini masuk di salat yang 4 rakaat, entah zuhur, asar, atau isya. Aku kedudukannya itu adalah musafir. Aku mendapatkan imam yang mukim di rakaat yang ketiga. Aku salat 2 rakaat, apa salat 4 rakaat? Abdullah ibnu Umar dhahika, tertawa. Seakan-akan menyindir. Kok begini doang, antum tidak tahu. Kata Abdullah ibnu Umar, yusalli bi salatihim. Hendaknya dia tersebut salat sebagaimana imam yang mukim tadi. Berarti apa? 4. Kata Nabi kita Muhammad SAW, innama ju'ilal imamu yu'tama bihi. Dijadikan imam tersebut untuk diikuti. Salah satunya berkaitan dengan jumlah rakaat salat. Nah, termasuk tidak mengapa buat kita juga jika kita ketiduran. Subhanallah, anggaplah zuhur. Kita belum salat zuhur. Bangun-bangun asar. Kita datang ke masjid ini, imamnya salat asar. Bolehkah kita yang belum salat zuhur ini, ya, menjadikan imam yang salat asar tadi menjadi imamnya kita? Kita katakan boleh. Imamnya niatan salat asar, kita niatan apa? Zuhur. Sama, 4. Tidak mengapa demikian. Setelah itu baru dia melaksanakan salat asarnya. Karena secara hukum kita salat itu harus tertib sesuai dengan urutannya. Zuhur dulu baru asar. Tidak boleh. Ustadz boleh enggak? Anak ikut dengan imam niatan asar saja.
mayoritas ulama tidak membolehkan. Dia ikut saja dengan imam, tapi niatan dia sholat apa? Zuhur. Allahu a'lam bishawab. Dia belum sholat asar. Sampai-sampai di masjid ini sudah maghrib. Ikut saja dengan imam sholat maghrib. Imam salam tinggal 1 rakaat tambah. Setelah itu baru dia sholat maghrib. Nah, yang menjadi muskilah kalau dia terlambat sholat maghrib. Masuk ke masjid ini sholat isya. Isya kan 4, maghrib 3. Kalau sekiranya dia itu terlambat, kalau sekiranya dia tersebut masuknya di rakaat yang kedua dari imam yang sholat isya, berarti sama. Imamnya tersisa 3 rakaat, makmumnya 3 rakaat. Sepakat ulama, itu boleh. Kita tunggu dulu imam itu sampai rakaat kedua, baru kita masuk. Karena kita belum sholat maghrib. Tapi menjadi muskilah kalau kita masuk di rakaat yang pertama. Imam 4, kita 3. Apakah boleh seperti itu? Mayoritas ulama membolehkan. Tetapi nanti ketika kita sudah 3 rakaat, apa yang kita lakukan? Pilih salah satu di antara 2 pilihan ini. Pilihan yang pertama, mufaraqatul imam. Berpisah dengan imam. Imam naik untuk rakaat yang keempat. Nah, kita mulai itu. Duduk tasyahud, ya, membaca tasyahud, salawat Nabi, doa sebelum salam, kemudian salam sendirian. Itu cara yang kedua. Jelas ikhwan? Jelas tidak? Ya, cara yang pertama itu kita mufaraqatul imam, berpisah dengan imam. Imam berdiri, kita duduk untuk membaca tasyahud, salawat Nabi, doa sebelum salam, kemudian kita salam. Itu yang pertama. Atau cara yang kedua, ketika imam berdiri, kita jangan berdiri, kita duduk tasyahud yang terakhir. Posisi kita, ya, duduk tasyahud yang terakhir. Tidak membaca apa-apa. Kapan kita membaca tasyahudnya? Ketika imam sudah duduk di rakaat yang terakhir tadi. Imam sudah duduk di tasyahud yang terakhirnya, baru kita mulai membaca tasyahud, salawat Nabi, doa sebelum salam. Imam salam, baru kita ikut salam juga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, cara yang paling aman sih, kita tunggu imam di rakaat yang kedua, baru kita masuk. Nah, kalau tidak terjadi fitnah, seperti di masjid ini, insya Allah nggak ada fitnah itu. Kita menunggu pun tidak menjadi masalah. Tapi kalau di masjid di luar, ini orang kok nggak berdiri lagi, ada apa? Ya kan? Atau kok dia salam sendirian? Salat apa ini? Ya kan? Akhirnya kan biasa. Manusia itu kalau sesuatu yang aneh pingin tahu. Keponya banyak. Fudulnya itu apa? Banyak. Waliyadzubillah. Nah, tapi itu hukumnya lah. Nah, terakhir sebagai pemungkasnya sebelum iqamah. Subhanallah. Kadang kan sebagian imam itu memaksakan diri. Padahal dia sakit. Sudah tidak bisa berdiri lagi. Kadang-kadang imam kita ini, ya, dia mengimami sholat dari awal duduk karena sakit. Kenapa? Ya, karena pelumas lututnya itu sudah mulai menghilang. Subhanallah, belum suntik. Akhirnya dia sholat duduk. Seharusnya kan idealnya kalau orang sudah tidak sanggup lagi berdiri, dia jadi makmum saja. Nah, tapi Ustadz kalau seandainya ada seperti itu, ini imam besar ini Ustadz. Ya, dia jadi imam. Kita yang di belakang dia sehat walafiat. Apakah sholatnya kita berdiri ataukah duduk? Ikut dengan imam duduk ataukah kita tetap berdiri sholatnya? Yang benar duduk semuanya meskipun kita sehat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah pernah jatuh dari kuda dan itu dikuatkan dalam hadis Anas bin Malik sehingga membuat beliau tidak bisa sholat dalam kondisi berdiri. Waktu sholat wajib telah hadir. Para sahabat waktu itu membesuknya. Kata Nabi, kita sholat di rumah saja. Akhirnya Nabi mengimami sholat dalam kondisi duduk. Para sahabat yang di belakang beliau dalam kondisi berdiri. Rasulullah memberikan isyarat. Fa'asyara ilaihim an ajlisu. Agar para sahabat itu duduk seluruhnya. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah mengatakan, innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Salah satunya, wa idza shalla jalisan fasallu julusan. Apabila imam tersebut sholatnya duduk, maka duduklah kalian seluruhnya. Dalam riwayat yang lain, wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Apabila imam itu sholat dalam kondisi duduk, maka kalian wahai para makmum duduk seluruhnya. Kemudian ada kasus lain. Imamnya tadi berdiri nih sholat isya. Qadarallah pas mau naik rakaat yang ketiga, encok datang. Enggak bisa berdiri. Nah, kita sebagai makmum, sholatnya berdiri apa duduk?
Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan berdiri. Sebagian ulama yang lain mengatakan duduk. Ada khilaf tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi perbedaan-perbedaan niat seperti ini tidak mengapa. Terutama salat tarawih yang sering ditanyakan itu pada waktu Ramadan kemarin itu, bahwasanya Ustadz, imam sudah salat tarawih, ana belum salat isya, boleh nggak ana berjamaah dengan imam salat tarawih tersebut? Boleh, sepakat ulama boleh. Antum niatan salat isya, sedangkan imamnya salat sunnah tarawih. Imamnya salam, tinggal antum tambah 2 rakaat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sebelum kita tutupnya ada pertanyaan. Ustadz, salat tahajud qiyamul lail, afdalnya 2-2 atau 4-4? Ya, 2-2 cara itu boleh. 4 rakaat sekali salam boleh. Tapi yang afdal, yang utama itu 2 salam, 2 salam. Nah, termasuk berkaitan dengan witir juga, itu kan ada 2 tata cara. 3 rakaat sekali salam atau 2-1. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cuma yang afdal, yang utama apa? 2 salam, 2 salam. Tapi kalau di antara kita atau di suatu masjid misalnya melakukan 4 rakaat sekali salam, itu benar. Ya, itu apa? Benar. Dan kita ketika masuk ke masjid tersebut ikut sebagaimana imam. Ternyata imamnya 4 rakaat sekali salam, ya ikut saja dengan imam tersebut 4 rakaat sekali salam. Innama ju'ilal imamu yu'tama bihi. Dijadikan imam itu untuk apa? Untuk diikuti. Jadi kesimpulannya ikhwan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, kita ikut dengan imam. Kita ikut dengan imam. Seperti itu. Nah, ini 3 pertanyaan yang sering ditanyakan yang masuk kepada handphone saya ya. Insya Allah sudah saya jawab. Nanti pada lain kesempatan kita akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk di handphone itu. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.